Shalom semua, perkenalkan nama saya Irene Jessica Benu. Saya biasa dipanggil atau akrab dipanggil dengan sebutan Airin. Saya lahir pada tanggal 12 Oktober 2008 sehingga usia saya pada tahun ini yaitu 16 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Santo Ignatius Loyola dan saya berasal dari kelas 10F. Ketika memiliki waktu luang, saya biasa menghabiskan waktunya dengan menonton film atau series kesukaan saya. Kemudian saya memiliki hobi seperti traveling dan mencoba hal-hal baru yang menantang diri saya sendiri. Saya sangat amat suka dengan nasi goreng, nasi padang, roti bakar, roti coklat, apapun yang berbau manis saya suka. Kemudian saya sangat suka dengan olahan pisang, entah pisangnya diubah menjadi susu, kue, atau apapun itu saya suka. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan teori yang dikemukakan oleh Ralph Dahrendorf tentang teori konflik. Sekarang, selamat menyaksikan. Ralph Gustav Dahrendorf atau yang biasa dikenal dengan Ralph Dahrendorf merupakan seorang sosiolog, filsuf, ilmuwan politik, dan politikus liberal Jerman. Ia lahir di Hamburg, Jerman pada tahun 1929. Sejak ia kecil, dia dikenal karena mendukung kegiatan anti-Nazi bersama ayahnya. Ralph Dahrendorf dan ayahnya pernah ditangkap sebanyak 2 kali dan dikirim ke kamp konsentrasi karena mendukung kegiatan anti-Nazi dan baru dibebaskan pada tahun 1945. Vera Dahrendorf merupakan istri pertamanya, kemudian ia menikah lagi dengan Ellen Johan Kruk yang merupakan istri keduanya dan Christian Dahrendorf yang merupakan istri ketiganya. Atas pernikahannya tersebut, kemudian ia dikaruniai 3 orang anak, yaitu Nicole, Alexandra, dan Dab Dahrendorf. Ia belajar filsafat dan karya klasik di Universitas Hamburg dan kemudian mendapatkan gelar doktor pada tahun 1952. Kemudian ia mendapatkan gelar doktor untuk kedua kalinya pada tahun 1956. Pada tahun 1958, Ralph Dahrendorf menjadi profesor di bidang sosiologi di Universitas Hamburg. Selama berkecimpung di dunia politik, Ralph Dahrendorf pernah menjabat sebagai anggota parlemen, menteri, komisaris, dan kemudian setelahnya jabatannya itu kemudian ditetapkan menjadi seumur hidup dan kemudian ia dikenal sebagai Lord Dahrendorf. Oh my God! Wow! Kemudian Ralph Dahrendorf meninggal di usianya yang ke-80 tahun pada 17 Juni 2009. Karena penyakit kanker yang dideritanya, ia meninggalkan istri ketiganya, 3 orang putri dan 1 cucu. Dahrendorf merupakan tokoh ternama yang menjelaskan sekaligus menganalisi mengenai pembagian kelas di masyarakat modern dan diakui sebagai salah satu tokoh pemikir yang berpengaruh pada masanya. Salah satu teori yang dikemukakan oleh Ralph Dahrendorf merupakan teori konflik. Teori ini mengkaji mengenai perbedaan kepentingan dan otoritas dalam masyarakat. Pandangan Ralph Dahrendorf, konflik adalah suatu pola interaksi yang dianggap perlu sebagai landasan adanya suatu interaksi. Bagi Ralph Dahrendorf, masyarakat memiliki 2 wajah, yakni konflik dan konsensus. Teori konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat. Sedangkan teori konsensus harus menguji nilai integrasi masyarakat. Baginya, masyarakat disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan sehingga masyarakat tidak akan ada tanpa adanya konflik dan konsensus. Fakta sosial inilah yang membuat Ralph Dahrendorf menyimpulkan bahwa
Perbedaan distribusi otoritas selalu menjadi penentu konflik sosial sistematis. Setiap posisi yang ada dalam masyarakat memiliki otoritas atau kekuasaan yang intensitasnya berbeda. Otoritas ini tidak terletak dalam diri individu tetapi dalam posisi sehingga tidak bersifat statis. Sehingga bisa saja seseorang berkuasa dalam lingkungan tertentu namun tidak berkuasa dalam lingkungan lainnya. Otoritas atau kekuasaan ini memiliki dua unsur penting, yaitu orang yang dikuasai dan orang yang memiliki kuasa. Kelompok ini dibedakan atas 3 golongan. Yang pertama adalah kelompok semu. Kelompok semu adalah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama, namun tidak menyadari keberadaannya, sehingga termasuk dalam kelompok yang kedua, yaitu kelompok kepentingan. Karena kelompok kedua inilah yang melahirkan kelompok ketiga, yakni kelompok konflik sosial. Hingga dalam dua kelompok akan terdapat dua perkumpulan, yakni kelompok yang dikuasai dan kelompok yang menguasai. Otoritas apa? Otoritas ini tidak terletak dalam diri individu, melainkan Otoritas ini tidak terletak dalam diri individu, melainkan Stop it. Get some help. Shalom, perkenalkan nama saya Irene Jessica Benu. Saya biasa dipanggil oleh orang-orang terdekat dengan sebutan Airin. Saya sekarang berumur 16 tahun. Saya lahir pada tanggal 17 Oktober 2017. Dulu sakit, sekarang lega, cari lama, udah beda karena pusing, tanah tanya, aku kuat tanpa drama. Stop it. Get some help. Oh, okay.